조금 있다가 대피처에서 다시 만나자. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini gua akan membahas alur cerita Symbiote Season 4 Part 2. Di episode sebelumnya kita dibuat penasaran dengan alasan Guido Yun membawa bola makhluk milik Hari. Kalian pasti greget dan gak sabar menunggu kelanjutannya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat masa lalu Guido Yun beserta keputusan yang telah dirinya ambil. Daripada menunggu lama, yuk langsung saja. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan petir yang menyambar di kegelapan malam, lalu berlanjut dengan flashback Yun saat berada di hadapan sang pemimpin kegelapan. Mereka sedang membicarakan misi Yun untuk mendapatkan bola makhluk supaya tujuan mereka bisa tercapai. Lalu muncul Yom yang menginginkan misi milik Yun untuk diserahkan kepadanya. Namun Yun tak akan memberikannya, apalagi Yom itu pernah gagal pada misi penting. Akhirnya sang pemimpin memberikan kesempatan terakhir Yun untuk melakukan misi tersebut. Jika dirinya tak bisa melakukan, maka pemimpin tersebut terpaksa melakukan opsi lain. Flashback berakhir dan terlihat Yun yang terus mengendalikan kapal meninggalkan Hari dan Simbi. Di sisi lain, Hari masih shock dengan apa yang telah terjadi. Simbi sudah menduga bahwa Yun sudah lama mengincar bola makhluk milik Hari. Hari masih belum paham, lalu Simbi menjelaskan bahwa Yun sudah merencanakan kejadian ini sejak awal. Sebab Yun tahu kalau mencuri bola makhluk dari Hari, maka kekuatan sepenuhnya tidak bisa didapatkan. Namun jika Hari memberikannya melalui kekuatan Simbi, maka Yun akan memiliki seluruh kekuatan bola makhluk tersebut. Hari semakin kaget mendengar penjelasan Simbi. Dirinya terus meminta maaf sampai menangis. Simbi mengatakan bahwa Hari tidak perlu meminta maaf, karena berkatnya juga ayah Hari dan dua orang lainnya bisa terselamatkan. Kini Simbi mengajak Hari untuk kembali merebut bola makhluk yang saat ini berada di tangan Yun. Mereka berdua segera mengejar kapal yang ditumpangi oleh Yun. Hari sempat khawatir apakah mereka bisa mendapatkan bola makhluk kembali. Dengan serius Simbi mengatakan bahwa sebentar lagi mulai pergantian hari, sehingga dirinya bisa mulai menggunakan sihir. Karena apapun yang terjadi, mereka harus bisa mendapatkan bola makhluk kembali. Kemudian terlihat kapal pertolongan yang ditempati oleh banyak polisi penyelamat. Dari arah lain muncul rekan Guido bernama Guido Kang yang kembali menyebarkan bola duyung ke laut. Sementara itu dari kapal penyelamatan ternyata ada Ibu Hari di sini. Mereka ikut karena khawatir akan keselamatan ayahnya. Sementara itu tim penyelamat terus meminta orang yang ada di dalam kapal untuk keluar, namun tidak ada seorang pun yang keluar. Tak ada cara lain, salah satu rekannya memberikan perintah untuk masuk ke dalam kapal tersebut dan menggeledah isinya. Duri sedang mengamati orang-orang yang ada di kapal penyelamat menggunakan teropong sihirnya. Dia mengatakan bahwa di sana ada Duri dan ibunya Hari. Tentu saja Hari langsung sumringah karena sudah menduga kalau mereka pasti datang membantu. Kapal yang dinaiki oleh beberapa tim penyelamat sudah mendekati kapal tak berpenghuni tadi. Belum juga masuk ke dalam kapal, salah seorang tim melihat ada sesuatu yang ada di dalam air laut. Lalu muncul duyung dan menyerangnya hingga terjatuh. Semua yang ada di sana langsung terkaget-kaget, termasuk Simbi dan Hari. Pasalnya Hari sudah menduga kalau semua duyung sudah pergi dari tadi. Simbi merasakan bahwa duyung yang muncul sekarang memiliki energi yang lebih besar. Kapal Simbi maupun kapal tim penyelamat diserang oleh banyak duyung di sana. Mereka pun segera mengeluarkan meriam air dan membuat duyung-duyung itu terhempas ke laut. Salah seorang tim meminta ibunya Hari dan Duri untuk pergi berlindung. Sebelum pergi, Duri melihat Hari dan Simbi dari kejauhan. Ibunya tentu saja kaget dan berusaha untuk segera menolong mereka. Yun melihat Hari dan Simbi yang tengah diserang oleh para duyung jahat. Dia ingin menolongnya, namun muncul rekannya yang mengatakan bahwa misinya telah selesai dan menyuruhnya untuk kembali. Sebelum itu, Kem mengeluarkan kertas mantra dan mengatakan bahwa semua saksinya harus dimusnahkan. Hari dan Simbi berhasil diselamatkan oleh ibunya serta Duri. Mereka berhasil masuk ke dalam kapal yang dinaiki oleh Duri dan ibunya. Walaupun saat itu para duyung masih menyerang. Ibunya sangat mengkhawatirkan Hari dan Simbi yang bersamanya. Kemudian Simbi mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke daratan supaya duyung itu tidak mengejarnya lagi. Hari pun menunjukkan letak daratannya, yang mana di sana ada ayah dan dua orang lainnya yang masih tak sadarkan diri. Guido Yun masih tak percaya atas apa yang dilakukan oleh Kang, sebab hal itu sudah sangat keterlaluan baginya. Namun rekannya mengatakan bahwa itu adalah perintah. Sementara itu kapal yang dinaiki oleh Ibu Hari dan lainnya tengah menuju ke daratan. Di sisi lain para duyung yang ada di lautan tiba-tiba bertingkah aneh dan mengeluarkan warna ungu, lalu berkumpul menjadi satu.
Hari, Duri, Simbi, ibunya, dan yang lainnya telah sampai di daratan. Simbi sudah tidak melihat para duyung mengejar mereka lagi. Ibu Hari bertanya di mana ayah mereka. Lalu Hari mengatakan bahwa ayahnya tidak terluka dan baik-baik saja. Tiba-tiba salah seorang melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah duyung yang berubah menjadi besar dan terlihat kuat. Semuanya terpencet kaget. Lalu tim penyelamat berusaha untuk menembak, namun langsung dihempas dengan mudah. Tak pikir panjang, Duri langsung menggunakan bola malu miliknya dan memanggil hantu mata, si pemilik kekuatan angin. Hantu mata segera melawan duyung jahat itu dengan segenap kekuatannya. Terlihat bahwa duyung jahat tengah kewalahan dengan serangan dari hantu mata. Sementara itu rekan Guido mengatakan bahwa sebentar lagi semuanya akan berakhir, lalu mengajak Guido Yun untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika mendengar suara seperti ledakan, Yun kembali melihat ke arah sana. Ternyata duyung jahat menyerang hantu mata hingga si hantu mata kalah dan lenyap. Duri dan lainnya langsung terperanjat kaget. Lalu Simbi menyuruh semuanya untuk melarikan diri. Duyung jahat mengejar mereka dan berhasil menangkap Simbi, lalu menghempaskannya jauh ke laut. Duri meneriakkan nama Simbi dan terjatuh. Untungnya Hari segera melemparkan batu dan memancing duyung jahat untuk mengejarnya. Duri dan ibunya tentu saja langsung khawatir atas tindakan Hari tersebut. Yun yang melihat Hari terjatuh tak sengaja mengeluarkan kekuatannya dan menggerakkan kapal menuju tempat Hari. Tentu saja Kang langsung menyadari dan meminta Yun untuk menghentikan semua itu karena sudah melanggar misi. Namun Yun bersikeras untuk menyuruhnya pergi, sementara rekannya mengatakan bahwa dirinya datang untuk menghentikan Guido Yun. Jika hal seperti ini terjadi, keduanya pun mulai saling menyerang dengan kekuatannya masing-masing. Sementara di lokasi Hari, ibunya berhasil mengalihkan perhatian duyung jahat dari Hari dengan cara menembak duyung tersebut. Ketika Hari dan Duri berhasil menghindar, pistol milik ibunya malah kehabisan peluru dan membuatnya terhempas oleh serangan duyung hingga pingsan. Sedangkan di tempat Guido Yun dan rekannya, keduanya masih saling menyerang hingga Kang memperingatkan Yun untuk tidak melanggar perintahnya. Namun Yun tak peduli hingga akhirnya Kang tersebut mengatakan sesuatu yang mengingatkan Yun akan masa lalunya. Di masa lalu telah terjadi serangan makhluk dengan jumlah banyak di sebuah perkampungan. Saat itu terlihat Yun kecil bersama seorang gadis kecil bernama Seon. Keduanya sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari para monster menuju tempat penampungan. Seon terlihat khawatir dengan kondisi orang tuanya, sampai dirinya mendengar isak tangis anak lain dari balik reruntuhan. Yun menyuruh Seon untuk tidak mempedulikannya karena mereka harus segera menyelamatkan diri. Tetapi Seon bersikeras untuk menyelamatkan anak tersebut dan berlari mendekati bangunan itu. Ternyata benar, Seon menemukan seorang gadis sebayanya dari balik reruntuhan tersebut. Mau tak mau, Yun ikut membantu Seon memapah anak tersebut. Baru saja mereka akan pergi ke tempat penampungan bersama-sama, Seon melihat ada makhluk yang mendekati mereka. Semuanya langsung kaget dan ketakutan. Namun Yun mengatakan bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian mereka semua, lalu meminta Seon dan anak tersebut untuk pergi ke tempat penampungan duluan. Lantas Yun bergegas pergi dan makhluk tadi pun langsung mengikuti dirinya. Yun terus berlari lalu bersembunyi di balik reruntuhan bangunan. Saat makhluk itu telah lewat, dirinya langsung keluar dari persembunyian. Sialnya, Yun malah menginjak reruntuhan sehingga membuat makhluk kembali dan menyerang dirinya. Yun pun langsung tertimpa reruntuhan bangunan. Dikarenakan tidak ada penggerakan apapun, makhluk itu pun langsung meninggalkan Yun. Di balik bangunan, Yun bersuara menahan rasa sakit hingga dirinya mulai tak sadarkan diri. Yun yang sebelumnya pingsan kembali sadar karena mendengar suara Seon. Ternyata Yun datang kembali karena tidak bisa membiarkan keluarganya satu-satunya terluka. Ketika Seon mengulurkan tangannya, Yun hendak mengapai tangan Seon, namun matanya menangkap makhluk di belakang Seon yang langsung menyerang Seon hingga membuat Seon hilang begitu saja. Seketika Yun berteriak kencang atas kepergian Seon yang tiba-tiba. Dari tubuhnya terpancar aura kegelapan akibat kemarahan yang meluap-luap. Dirinya pun langsung melawan makhluk yang telah membuat Seon menghilang. Di sisi lain, sekelompok orang berjubah hitam tengah mengecek kondisi sekitar. Lalu orang yang mengenakan jubah hitam itu mendapat suara teriakan Yun. Dirinya lantas mendatangi lokasi dan menyaksikan Yun yang tengah melawan makhluk menyeramkan tadi. Walaupun terus mendapatkan serangan, Yun kecil tak menyerah dan terus meluapkan amarahnya kepada makhluk tersebut. Hingga akhirnya dirinya tersungkur dan makhluk itu akan menghabisinya. Untungnya sosok berjubah itu langsung menolongnya dan menebas makhluk hitam itu sampai hilang. Yun yang telah kehilangan semangat hidupnya hanya terbaring lemas. Dirinya menyuruh orang berjubah itu untuk pergi karena dirinya sudah tak kehilangan orang tuanya serta Seon. Bahkan dirinya mengatakan bahwa saat ini dia akan segera menyusul mereka. Lelaki berjubah itu lalu bertanya apakah dirinya ingin balas dendam.
Yun kaget mendengarnya. Lalu lelaki itu mengulurkan lengannya lalu mengatakan bahwa mulai saat itu dirinya adalah keluarga Yun dan akan membantu Yun untuk balas dendam. Flashback berakhir di mana Yun mulai tersadar dan langsung terkulai lemas. Rekannya mengatakan bahwa tanpa dia, dirinya maupun Yun tidak akan ada di dunia ini. Lantas, ia langsung mengemudikan kapal dan serta menjauhi pulau. Saat itu, Yun kembali teringat sosok Seon, serta hari yang membuatnya langsung mengambil keputusan tepat, yaitu menyerang rekannya dari belakang. Di sisi lain, Hari ditangkap oleh duyung jahat dan terlihat akan segera disingkirkan. Duri hanya bisa berteriak ketakutan karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Tiba-tiba Yun muncul dan menyerang duyung jahat tersebut. Hari terhempas ke pasir dan kaget dengan sosok lelaki yang berada di depannya. Yun segera mengeluarkan jurus pusaran angin miliknya, dikomunikasikan dengan kekuatan bola makhluk, lalu memanggil Hyurong. Sosok makhluk yang mirip ikan lele itu langsung menghajar habis duyung jahat. Mereka bertarung dengan sengit hingga kemenangan berhasil didapatkan oleh Yun. Setelah berhasil mengalahkan duyung jahat, Yun menyerahkan kembali bola makhluk milik Hari. Hari segera menerimanya, namun masih belum mengerti dengan apa yang telah terjadi. Sebab Yun datang untuk mengambil bola makhluk Hari lalu pergi dan kembali lagi untuk menyerahkannya. Tanpa menjawab pertanyaan Hari, dirinya langsung berpaling dan pergi begitu saja. Lalu muncul Simbi yang penuh dengan rumput laut dari arah laut. Duri menangis bahagia karena Simbi berhasil diselamatkan. Saat itulah tak terasa hari sudah mulai pagi dan sang mentari mulai menampakkan sinarnya. Di bagian epilog terlihat Kang menyampaikan bahwa Yun telah mengkhianati mereka. Lalu teman di sebelahnya bersikeras meminta mendapatkan misi milik Guido Yun. Namun sang pemimpin kegelapan mengatakan bahwa posisi Guido Yun telah ada yang menempati, yaitu seorang pemberantas makhluk yang sangat berbakat, yaitu Kang Lim. Nah, itulah dia guys, alur cerita Simbi House Season 4 Part 2 di episode 8 yang bisa kalian simak. Di akhir episode kalian pasti semakin penasaran dengan tujuan Kang Lim bergabung di sana, bukan? Supaya kalian bisa terus menyimak alur cerita episode berikutnya, yuk segera subscribe, like, dan komen videonya.